Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak mau berbicara tentang sakramen baptis. Pada minggu kemarin Bapak bertemu dengan mantan murid Pak Sigit yang sekarang naik kelas 9 dan adiknya yang sekarang murid Pak Sigit kelas 9. Mereka mempunyai adik yang pernah Pak Sigit lihat di sekolah. Adik mereka itu perempuan yang kakinya pincang, mungkin berumur 9 tahun. Kemarin itu kami bertemu di acara persekutuan doa. Pak Sigit begitu kasihan melihatnya. Pak Sigit sempat bertanya kepada anak perempuan itu, apakah kamu senang dengan PD? Tetapi anak itu tidak menjawab karena kami baru saja kenalan. Di tempat terpisah, ibunya mengatakan bahwa pada waktu kecil anak tadi diserang stroke sehingga menyebabkan dia pincang dan pipisnya masih merembes sampai sekarang. Sekolahnya pun dengan homeschooling. Pernah dicoba sekolah reguler tetapi tidak bisa. Kemudian Pak Sigit mengucapkan, yang sabar ya Bu ya, karena Pak Sigit pun mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai keponakan yang pincang. Jadi pada waktu lahir, keponakan Pak Sigit ini mengalami kelumpuhan dan tidak punya otot perut dan itu sipalus. Jadi untuk BAB dan PAK harus dipijit setiap 4 jam sekali. Tetapi umurnya tidak panjang, hanya 12 tahun 7 bulan. Tidak tertolong karena sebuah penyakit. Kemudian Pak Sigit juga melihat penderitaan pada seorang murid Pak Sigit yang bayangkan dia 6 bersaudara harus tinggal dalam rumah kontrakan yang hanya satu. Dan Pak Sigit melihat sendiri sebenarnya penderitaan Pak Sigit. Nah, penderitaan Pak Sigit adalah Pak Sigit tidak diberi keturunan. Ya. Ini adalah penderitaan yang harus kita pikul di dunia. Tentu kalian juga punya penderitaannya masing-masing. Penderitaan ini bisa dipikul dengan senang hati. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita. Karena sejatinya kita tidak bahagia karena apa yang kita punyai, tetapi dari apa yang kita lakukan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka kebahagiaan atau sukacita itu kita peroleh. Bapak bandingkan dengan penderitaan yang lain, misalkan penderitaan karena melakukan dosa. Misalkan anak yang durhaka kepada orang tuanya, disuruh tidak mau, ya. Kemudian karena melihat film-film yang cabul, ya, pencurian dan sebagainya. Dosa ini bisa berakhir pada sanksi sosial atau bisa berakhir di penjara atau pada kematian. Bagaimana mengatasi penderitaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Rasul Petrus seperti di Kisah Rasul bab 2 ayat 37 dan 38 berbunyi, ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi Rasul Petrus memberi anjuran kalau kita menderita karena dosa, 3 langkah berikut ini. Yang pertama bertobat, kedua dibaptis, dan yang ketiga menerima karunia Roh Kudus. Ketika orang menderita karena dosa, dia butuh seorang yang bisa menghapus dosa-dosanya. Cara pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat adalah menyesali dosa dan kembali ke jalan Tuhan. Langkah kedua adalah dibaptis. Dibaptis adalah ikut serta dalam sengsara dan wafat Yesus. Dosa kita turut dimatikan seperti Yesus telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Cara yang ketiga, setelah itu Yesus bangkit. Setelah dosa-dosa diampuni, kita pun ikut bangkit karena telah menerima Roh-Nya atau Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kita
sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu bisa menghapus dosa kita sekarang ini? Nah, ini bisa dijawab dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus yang adalah firman Allah menjelma menjadi manusia. Dengan sengsara dan wafatnya di salib, semua dosa sudah dibayar lunas, termasuk dosa pribadi kita. Hukuman dosa pribadi kita ditanggungnya. Yesus menanggung semua dosa umat manusia karena Yesus itu adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus bisa menghapus dosa dunia karena Dia adalah Allah. Pertanyaan kedua, selain itu, dosa apa lagi yang dihapus oleh sakramen baptis? Selain menghapus dosa pribadi, hukuman dosa asal juga turut diampuni. Dosa asal adalah dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Dosa itu tidak pernah kita perbuat, tetapi akibatnya kita terima karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Dengan dibaptis, kita diberi rahmat pengudusan, sehingga kita terarah kepada Tuhan. Ketiga, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh sakramen baptis? Ada. Ya. Sakramen baptis tidak bisa menghapus 4 hal ini. Ya. Pertama, tidak bisa menghapus kematian, karena tidak ada satupun manusia berkuasa atas kematian. Namun kita berpegang pada kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa kematian. Kedua, penderitaan. Setelah kita dibaptis, kita masih menderita. Tetapi penderitaan ini tidak memaknai kita sebagai orang yang tidak berpengharapan. Kita menderita karena Kristus, maka kita pun juga turut dibangkitkan bersama Kristus. Ketiga, pengetahuan tentang Allah. Setelah dibaptis, pengetahuan kita tentang Allah tidak bertambah. Namun, diharapkan semakin hari pengetahuan kita tentang Allah semakin bertambah berkat firman-Nya yang kita baca dan kita amalkan setiap hari. Keempat, kecenderungan untuk berbuat dosa. Setelah dibaptis, kecenderungan berbuat dosa tetap ada. Maka dibutuhkan pertobatan kedua yang terus-menerus. Pertobatan kedua ini ditutup atau diakhiri dengan sakramen pengampunan dosa. Keempat, dalam Injil Markus bab 1 ayat 15 tertulis, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat itu bagi orang yang melakukan dosa. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah atau jarang melakukan dosa? Nah, arti lain dari bertobat adalah orang yang sudah biasa berbuat baik. Bagaimana dia harus bertobat? Karena dia sudah biasa berbuat baik. Bertobat bagi orang yang telah biasa berbuat baik artinya diharapkan dia terus berusaha berbuat lebih baik lagi. Ya. Pertanyaan terakhir, apakah sakramen baptis ini bisa membuat kita otomatis masuk surga? Jawabannya benar. Kalau sakramen baptis ini kita terima dengan disposisi hati yang baik, kemudian setelah dibaptis kita mungkin ya langsung meninggal pada waktu itu, ya langsung kita masuk surga. Tetapi jika kita masih diberi kesempatan hidup, ya kita dituntut untuk semakin hari semakin menyerupai Yesus sendiri sebagai anak-anak Allah. Demikian penjelasan dari Pak Sigit. Terima kasih, selamat hari, selamat pagi.